akan diadakan ujian laporan akhir studi atas nama mahasiswa Imade Nugraha Prasetya dengan judul laporan akhir studinya cara kerja pramu kamar dalam membersihkan kamar occupied di Grand Barong Resort and Spa Kuta. Ujian hari ini tanggal 5 Juli 2021 karena ada pemberlakuan PPKM darurat, maka dilakukan secara online. Suara saya kedengaran jelas ya? Bisa saya dengar Bu? Bisa ya, karena ini kadang-kadang sinyalnya agak susah di sini. Ya. Ibu ucapkan selamat dulu buat Nugraha. Ya, terpaksa harus ujian online ya Nugraha ya. Ya. Untuk ujian laporan akhir studi ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, Nugraha nanti dipersilahkan untuk mempresentasikan laporan akhir studinya selama kurang lebih 15 menit. Kemudian di sesi kedua dilanjutkan dengan tanya jawab atau wawancara, di mana para penguji nanti dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, saran atau masukan atau koreksi dari penyusunan laporan akhir studi Nugraha. Kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan sesi penilaian. Untuk penilaian ini ada 3 poin yang akan menentukan Nugraha lulus atau tidak untuk ujian ini. Yang pertama, laporan akhir studi itu bobotnya 1. Kemudian yang kedua, presentasi bobotnya 2. Dan yang ketiga, tanya jawab bobotnya 3. Jadi itu kalau diperhatikan Nugraha poin penilaian yang untuk kelulusan Nugraha nanti. Ibu langsung saja persilahkan Nugraha untuk mempresentasikan laporan akhir studinya selama kurang lebih 15 menit. Silahkan Nugraha. Baik. Swastiastu. Yang terhormat Bapak Wayan Wijoyaso sebagai ketua penguji saya, Ibu Niteput Cisnawati sebagai sekretaris penguji, dan Ibu Dewa Ayu Diah Sribidari sebagai anggota sekaligus penguji saya. Perkenalkan, nama saya Imade Nugraha Prasetya. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir studi saya yang berjudul cara kerja pramu kamar dalam membersihkan kamar occupied di Grand Barong Resort and Spa. Langsung saja saya mulai. Yang pertama ada bab 1 tentang duluan, pertama ada latar belakang. Perkembangan pariwisata yang saat ini mengalami penurunan karena pandemi COVID-19. Banyak usaha pariwisata yang menutup usahanya, tapi ada juga yang masih tetap bertahan, salah satunya yaitu Grand Barong Resort and Spa. Grand Barong Resort and Spa memiliki departemen, salah satunya yaitu housekeeping departemen. Housekeeping departemen memiliki beberapa staf, salah satunya yaitu pramu kamar yang bertugas membersihkan kamar tamu, menyiapkan kamar new arrival, membersihkan kamar occupied, dan membersihkan kamar check-out. Dalam membersihkan kamar occupied, pada umumnya yaitu kebersihan dan kerapian yang harus dilakukan dengan baik. Dalam membersihkan kamar tersebut tentunya harus berhati-hati karena di dalam kamar banyak terdapat barang tamu yang bersifat penting. Mengingat pentingnya cara kerja pramu kamar dalam membersihkan kamar occupied, maka penulis mengambil judul yaitu cara kerja pramu kamar dalam membersihkan kamar occupied di Grand Barong Resort and Spa.
Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara kerja permukamar dalam membersihkan kamar rumah di Grand Barong Resort & Spa. Yang kedua, bagaimana kerjasama permukamar dengan section lain di Grand Barong Resort & Spa. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan umum penulisan laporan hasil studi ini yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya di bidang housekeeping dalam mengenai cara kerja permukamar dalam membersihkan kamar rumah. Dan tujuan khusus dari laporan akhir studi ini yaitu untuk mengetahui cara kerja permukamar dalam membersihkan kamar rumah dan untuk mengetahui bagaimana kerjasama permukamar dengan sistem lain. Manfaat penulisan. Manfaat terhadap peneliti yaitu merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pembelajaran di Diploma 3 di Akpar dan Pasar. Manfaat terhadap lembaga sebagai referensi untuk mahasiswa untuk penulisan laporan akhir studi. Manfaat terhadap industri sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan tamu di Grand Barong Resort & Spa. Yang kedua adalah landasan teori. Di sini ada 6 landasan teori. Yang pertama, yang cara kerja. Cara kerja adalah melaksanakan pekerjaan dengan baik, khususnya pada kebersihan kamar tamu agar tamu merasa puas. Permukamar adalah suatu karyawan hotel yang bertugas untuk membersihkan kamar tamu dan melayani tamu. Pengertian kamar. Kamar adalah bangunan yang digunakan untuk menerima tamu dan untuk tempat tidur. Pengertian kupet yaitu kamar yang sudah ditempati oleh tamu. Pengertian resort, sebuah gedung atau hotel yang berada di tempat daerah wisata. Dan terakhir, pengertian spa, upaya kesehatan tradisional untuk memberikan relaksasi pada tubuh. Dan ini bab 3 ada metode penelitian. Tempat penelitian yang dilakukan di Grand Barong Resort & Spa, Jalan Kopis Land 2, Kuta Batu. Waktu penelitian dilakukan pada awal Desember 2020 sampai akhir Februari 2021. Objek penelitian yang digunakan yaitu cara kerja permukamar dalam membersihkan kamar kupet di Grand Barong Resort & Spa. Dan ada sumber data. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di Grand Barong Resort & Spa. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau sumber-sumber. Teknik pengumpulan data, yang pertama ada teknik pengumpulan data partisipatif, teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Selanjutnya ada bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum Grand Barong Resort & Spa. Sejarah Grand Barong yaitu Grand Barong Resort & Spa yang terletak di Jalan Kopis Land 2 yang dekat dengan pusat perbelanjaan dan hiburan. Hotel Barong didirikan pada tahun 1996 yang diberi nama Hotel Barong. Seiring berjalannya waktu, Hotel Barong direnovasi pada 18 Juli 2014 dan berganti nama menjadi Grand Barong Resort & Spa yang diresmikan pada tanggal 13 Maret 2015. Visi dari Grand Barong yaitu untuk menjadi resort bintang 4 terbaik di kawasan kita. Visi Grand Barong Resort itu berorientasi untuk memenuhi kebutuhan, mengembangkan layanan yang luar biasa, mengembangkan sumber daya manusia. Berikut logo Grand Barong Resort & Spa. Dan ada pun fasilitas yang dimiliki Grand Barong Resort & Spa yaitu 6 tipe kamar. Yang pertama standard room, deluxe room, deluxe lagoon access, suite room, executive, dan family suite. Dan di sebelahnya juga ada fasilitas dari ruangan housekeeping. Sibuk sekali diri Bu. Restoran and bar. Grand Barong Resort memiliki sebuah restoran yang diberi nama La Barong dan sebuah bar yang diberi nama Royal Jet Sport Bar. Masing-masing menyediakan masakan Indonesia food dan western yang dibuka pada pukul 6.30 sampai 23.00. Adapun fasilitas penunjang yaitu kolam renang, 24 hours reception, wifi, generator backup, spa, laundry, baby pot and request, taxi and tour, dan parkir area. Berikut struktur organisasi Grand Barong Resort yang dipimpin oleh General Manager dan adapun bagian-bagiannya. Yang pertama, Human Resource Department, Sales and Marketing Department, Accounting Department, Front Office Department, Housekeeping Department,
Engineering Department dan Food and Beverage Department. Dan berikut struktur organisasi dari housekeeping yang dipimpin oleh housekeeper dan adapun bagian-bagiannya yaitu room supervisor, public area, supervisor, food attendant dan gardener. Ini ada hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu cara kerja tamu kamar dalam membersihkan kamar overbed di Grand Barong Resort & Spa. Yang pertama yaitu persiapan diri. Orang tamu kamar harus mempersiapkan diri. Yang pertama itu memakai keluar kerja. Di Grand Barong Resort & Spa, tamu kamar memakai baju polo berwarna ungu, jaket, celana pendek berwarna coklat dan sepatu cat berwarna hitam. Dan ada juga menjaga penampilan. Yang pertama itu grooming, tidak boleh berkumis, berjenggot, dan rambut juga harus dirata rapi. Tahap kedua, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan. Dalam peralatan yang digunakan yaitu troli, tempat chemical, sapu, swiss, dustpan, dan mop. Selain peralatan, ada juga yang disiapkan yaitu perlengkapan seperti bath towel, bed mat, face towel, sheet, duvet, pillowcase, multi-purpose cleaner, toothbrush, sanitary pad, shampoo, body wash, dan kanebo dan spons. Setelah mempersiapkan peralatan dan perlengkapan, lanjut untuk pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama, mengetuk pintu kamar. Seorang tamu kamar biasanya mengetuk pintu kamar tamu sebanyak 3 kali sambil menyebut nama housekeeping. Setelah mau mengetuk pintu kamar, jika tidak ada tamu kamar membuka pintu secara pelan-pelan. Dan jika ada tamu kamar menanyakan kepada tamu apakah kamarnya sudah dibersihkan atau tidak. Jika tidak ada tamu, kamar membuka pintu secara pelan dan menghidupkan lampu dan membuka curtain agar barang-barang tamu dan sampah-sampah terlihat dengan jelas. Selanjutnya, kamar mengecek barang tamu, apakah barang tamu ada menghalangi jalannya pembersihan atau tidak. Kalau ada menghalangi pembersihan, kamar biasanya menginformasikan kepada supervisor agar barang tersebut dapat dipindahkan sementara ke tempat yang aman. Nugraha, sebentar. Coba PowerPoint-nya di ini. Penguji lain nggak bisa melihat ininya, PowerPoint-nya. Udah, Bu? Belum. Kayaknya pengaruh sinyal ya. Udah di ini PowerPoint-nya. Bu Trisna, terlihat nggak Pak PowerPoint-nya? Ya, tidak bisa Bu Dewa. Coba pelan-pelan dulu. Kemarin dicoba sudah bisa sih. Tadi bisa kelihatan, Bu? Tadi kelihatan yang slide pertamanya aja. Mungkin di Nugraha terlihat, di penguji yang lain nggak terlihat ya. Udah bisa terlihat, Bu? Bentar, tunggu dulu. Mau? Ya, bentar ya. Lagi loading ya. Baru. Ya. Baru dia ini. Ya, lanjut Nugraha. Hasil dan pembahasan tadi sampai di pelaksanaan pekerjaan ya. Lanjut. Ya.
lanjut untuk di bagian memasuki kamar tamu. Tadi udah saya jelaskan untuk di barang tamu. Sekarang tamu kamar melanjutkan untuk mengambil linen yang kotor dan dikumpulkan di troli yang sudah disediakan. Selanjutnya tamu kamar memungut sampah yang berada di area kamar serta yang sampah yang ada di dapur. Setelah semuanya sampah dipungut, tamu kamar mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk membersihkan toilet. Langkah membersihkan toilet yang pertama yaitu brushing lantai bathroom terlebih dahulu agar tidak ada yang berjamur. Setelah di brushing, tamu kamar membersihkan toilet, gosok bagian dalam toilet dengan luar bagian toilet bowl. Setelah gosok, dikeringkan menggunakan kanebo. Setelah membersihkan toilet, tamu kamar membersihkan wash basin dan kaca wash basin agar tidak ada bercak-bercak air yang masih menempel Tadi berapa ujian, di Bang? bagian kaca atau yang mesin. Tadi berapa udah ujian Setelah ini? itu, tamu kamar membersihkan area shower mulai dari dinding shower hingga pintu Nggak sekarang hari kaca ini? shower agar tidak ada bercak-bercak air Tanggal yang 5. menempel di bagian dinding maupun di pintu bathroom. Setelah membersihkan toilet, cek kembali yang menipis. Ya, hari ini ada berapa ujian? Dan barang-barang tamu pindahkan kembali jika ada yang dipindahkan. Dan sudah, tamu kamar mengemop lantai Tanya sini. bathroom mulai dari pojok dalam sampai luar bathroom. Setelah membersihkan toilet, tamu kamar membersihkan bed. Di membersihkan bed ini, tamu kamar yang dilakukan pertama yaitu stripping bed, yaitu melepas linen baik itu sheet, duvet maupun pillowcase. Setelah melakukan stripping bed, tamu kamar memasang linen baru baik itu sheet, duvet dan pillowcase. Setelah memasang linen baru, tamu kamar membuat animal towel agar menarik perhatian dari tamu. Setelah making bed atau membersihkan bed, tamu kamar membersihkan area kamar. Yang pertama dusting, berawal dari pintu kamar, melakukan metode dusting dengan cara jarum jam agar tidak ada yang terlewatkan. Setelah dusting, melengkapkan amenities yang ada di kamar seperti kopi, teh, dan lain sebagainya. Setelah itu, tamu kamar membersihkan kaca pembatas balkoni dan kamar. Setelah membersihkan itu, tamu kamar mengecek temperatur ruangan agar dinormalkan kembali dan serta mengecek alat elektronik lainnya seperti remote TV apakah masih bisa produksi atau tidak. Setelah itu, tamu kamar menyapu ruangan mulai dari balkoni sampai ruangan. Setelah menyapu, tamu kamar mengemop kembali dari balkoni sampai ke kamar sekalian untuk penting. Lakukan metode memop dengan huruf S dan kelihatan juga setiap sudut biar tidak ada yang terlewatkan. Setelah mopping, tamu kamar menyemprotkan sedikit air freshener, setelah itu mematikan lampu dan terakhir menutup pintu kamar. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, kerjasama tamu kamar dengan section lain. Kerjasama tamu kamar dengan order taker, yang pertama, menginformasikan tindakan barang. Hubungan kerjasama ini, tamu kamar menginformasikan kepada order taker apabila di dalam kamar ada barang pecah belah atau kerusakan barang agar segera dapat diganti dengan yang lain. Kerjasama dengan proses laundry, tamu kamar menginformasikan kepada order taker bila ada tamu yang ingin laundry pakaiannya agar segera menghubungi order taker untuk mengambil laundryan tamu di dalam kamar. Kerjasama tamu kamar dengan public area yang salah satunya yaitu saling memberi informasi apabila terdapat masalah pada korban. Contohnya seperti jika public area sedang menjalankan tugas di area, apabila melihat di depan pintu kamar ada sign makeup room, tamu kamar langsung menginformasikan kepada section yang bertugas agar kamar tersebut langsung dapat dibersihkan. Bab 5, simpulan dan saran. Yang pertama, simpulan,
Cara kerja pramukamar dalam membersihkan kamar untuk pet yaitu dimulai dari mempersiapkan memakai seragam kerja, menjaga penampilan, dan selain mempersiapkan diri yaitu mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kerja. Pada tahap pekerjaan dimulai dari membersihkan kamar, membersihkan kamar tamu, membersihkan toilet, membersihkan bed, mengecek temperatur dan alat elektronik, membersihkan area kamar, menutup gorden dan pintu kamar. Kerjasama pramukamar dengan section lain merupakan bagian dari housekeeping departemen. Hubungan kerjasama antara pramukamar dengan orang banker yaitu proses laundry dan pesukan barang. Hubungan kerjasama antara pramukamar dengan tabib area saling memberi informasi apabila ada masalah pada koridor. Selanjutnya saran. Yang pertama, penampilan atau grooming yang kurang diperhatikan. Penulis menyarankan agar mentaati standar grooming saat berhadapan dengan tamu. Yang kedua, semua peralatan kerja ketika selesai bekerja hendaknya dibersihkan dan diaduk dengan rapi. Kebersihan dan kerapian pada saat membersihkan kamar bed kurang ditingkatkan. Penulis menyarankan agar semua pramukamar lebih berhati-hati dalam membersihkan kamar. Dia sama dengan season lain masih kurang, karena penulis menyarankan agar segera memberikan informasi agar berjalan dengan baik dan lancar. Sekian presentasi dari saya untuk Bapak atau Ibu dosen. Jika ada pertanyaan saya persilahkan. Ya.